Kupermalukan mantan suami dan mantan mertua yang dulu memfitnahku dengan kejam tepat di hari pernikahanku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu, langit cerah seolah merestui pernikahanku dengan Mas Sadam. Semilir angin membawa aroma bunga segar dari dekorasi pelaminan bergaya rustik modern yang kupilih dengan cermat bersama wedding organizer. Semua berjalan sempurna, dari prosesi akad yang sakral, lantunan doa yang menggetarkan hati, hingga senyum bahagia yang tak henti terukir di wajah tamu undangan. Namun, kebahagiaan itu terusik saat dua tamu yang tak pernah kuundang muncul di tengah keramaian. Robi dan Bu Yuni. Mereka berdiri di ambang pintu aula, dengan tatapan congkak seolah pernikahanku ini hanyalah lelucon yang layak dicemooh. Aku menahan napas saat melihat mantan suamiku melangkah masuk dengan jas pinjaman yang tak bisa menyembunyikan wajah muram dan tubuh kurusnya. Di sampingnya, Bu Yuni masih seperti dulu, berdandan berlebihan dengan perhiasan mencolok yang tak bisa menutupi aroma kepalsuan. Beberapa tamu menoleh, bisik-bisik mulai terdengar. Aku menunduk sejenak, menarik napas panjang, lalu mendongak dengan tenang. Tidak, aku tidak akan membiarkan mereka merusak hari bahagiaku. Ini adalah hari kemenanganku, bukan hari mereka mengulang penghinaan masa lalu. Ketika mereka mendekat, pura-pura tersenyum dengan mulut berbisa yang pernah melukai harga diriku. Aku berdiri dan menggenggam tangan Mas Sadam. Suamiku menatapku penuh pengertian. Ia tahu cerita masa laluku. Tahu betapa getirnya luka yang pernah kutelan sendirian. Tenang, sayang. Ini waktunya kau berdiri sebagai pemenang, bisiknya di telingaku. Aku mengangguk, lalu menoleh ke arah Robi dan Bu Yuni dengan senyum manis, senyum yang penuh sindiran. Mas Robi, Bu Yuni, sapaku lantang, cukup keras agar tamu sekitar menoleh. Senang kalian sempat datang. Maaf, undangan memang tak sampai ke rumah kalian, tapi syukurlah kalian tahu bahwa aku tak hancur seperti yang kalian harapkan. Senyumku melebar, mataku menatap tajam ke arah Robi yang mulai gelisah. Oh ya, terima kasih karena telah melepasku dulu. Jika tidak, aku takkan pernah bertemu laki-laki sehebat dan setulus Mas Sadam. Tamu-tamu yang mendengar mulai berbisik-bisik dan tersenyum geli. Bu Yuni tampak pucat, sementara Robi menggertakkan gigi. Aku melanjutkan dengan santai, seolah mengobrol biasa. Padahal setiap kata adalah peluru yang kusisipkan dalam balutan elegansi. Dulu kalian bilang aku tak pantas, tak cukup baik, tak cukup kaya. Sekarang lihatlah, Tuhan membalas dengan cara paling indah. Hari ini aku menikah, bukan dengan lelaki yang memandang perempuan sebagai pelayan, tapi sebagai ratu. Dan maaf ya Bu, pelaminanku tak punya tempat untuk tamu tak diundang. Mas Sadam menarikku ke pelukannya, mencium keningku penuh kasih di depan semua orang. Dinda istriku, dan aku bangga, katanya, lantang dan tegas. Tamu-tamu bertepuk tangan. Robi menunduk malu, Bu Yuni melirik ke sekeliling, sadar semua mata memandang mereka dengan rasa iba bercampur ejekan. Mereka akhirnya mundur, langkah mereka tergesa seperti maling yang ketahuan. Hari itu, aku tidak hanya menikah dengan laki-laki yang mencintaiku, tapi juga mengubur masa lalu kelamku dengan cara paling bermartabat. Dan ketika mereka akhirnya keluar dari aula, aku tahu, ini bukan sekadar hari pernikahan. Ini adalah momen balas dendam elegan yang tak akan pernah mereka lupakan. Aku pikir setelah mereka dipermalukan di hari pernikahanku, Robi dan Bu Yuni akan menghilang dari hidupku untuk selamanya. Tapi ternyata, dendam memang punya cara sendiri untuk kembali, menyelinap lewat celah-celah kebencian yang belum selesai. Beberapa hari setelah resepsi, aku mulai menerima pesan-pesan aneh dari nomor tak dikenal. Fitnah menyebar diam-diam. Dari katanya aku perempuan matre, penjilat harta, hingga rumor bahwa pernikahanku dengan Mas Sadam hanyalah jebakan manis demi kekayaan. Aku tersenyum getir membaca semuanya. Tak sulit menebak siapa dalangnya. Suatu sore, aku mendengar dari salah satu rekan bisnis Mas Sadam bahwa nama kami mulai digosipkan di grup komunitas pengusaha daerah. Ada tuduhan bahwa aku dulu janda yang menyamar
jadi wanita baik-baik untuk menjerat pria kaya. Narasi murahan yang terlalu familiar. Gaya bicara khas Bu Yuni. Satu hal yang membuatku tak habis pikir. Mengapa mereka masih menggangguku? Bukankah mereka sudah kalah? Atau memang, kalah di depan banyak orang membuat ego mereka tak bisa menerima kenyataan bahwa perempuan yang dulu mereka injak, kini berdiri lebih tinggi dari mereka? Aku sempat marah, tentu saja. Aku ingin membalas, membongkar semua kelakuan mereka satu persatu ke publik. Tapi Mas Sadam memelukku lembut malam itu. Ia mengusap rambutku, mencium dahiku, dan berkata dengan nada penuh ketenangan yang anehnya justru menenangkan hatiku. Biarkan mereka, Din. Kebenaran akan terbuka sendiri. Yang hina akan tenggelam oleh perbuatannya sendiri. Dan kamu gak perlu turun ke level mereka untuk membuktikan dirimu. Kata-kata itu membuat hatiku perlahan mereda, meski belum sepenuhnya tenang. Tapi aku tahu, aku harus tetap cerdas. Mereka memainkan api, dan aku takkan memadamkannya dengan bensin, melainkan dengan bukti yang suatu hari akan kubuka. Aku mulai mengumpulkan potongan-potongan informasi, tanpa sepengetahuan siapapun. Jika mereka ingin berperang, aku tak akan mundur. Tapi kali ini, aku akan melawan bukan dengan emosi, melainkan dengan bukti dan strategi. Karena aku tahu, ketika kebenaran meledak, suara ledakannya akan jauh lebih memekakan dibandingkan ocehan fitnah mereka. Dan malam itu, di atas balkon rumah baruku bersama Sadam, aku menatap langit yang mulai gelap. Di balik bintang-bintang, aku bersumpah dalam hati, jika mereka pikir ini sudah selesai, mereka salah besar. Ini baru permulaan. Dendamku belum selesai. Dan kali ini, aku tak akan ragu mengakhirinya. Dengan cara paling menyakitkan namun bermartabat. Aku selalu tahu bahwa Robi menyimpan banyak rahasia selama kami menikah dulu. Tapi tak pernah kuduga bahwa apa yang kutemukan sekarang akan jauh lebih busuk dari bayanganku. Semuanya bermula ketika seorang pria datang ke butikku. Seorang kurir tua dengan wajah kusut dan langkah gontai. Ia datang membawa surat yang ditujukan padaku, tanpa pengirim. Aku nyaris menolaknya, tapi rasa penasaranku lebih besar. Ketika kubuka, mataku membelalak. Itu bukan surat biasa, melainkan fotokopi dokumen pinjaman atas nama Robi, lengkap dengan tanda tangannya. Total utangnya, ratusan juta. Tak lama berselang, seseorang meneleponku. Suaranya berat, dingin, dan terdengar berbahaya. Ibu Dinda, kami hanya ingin tahu, apakah Anda bersedia melunasi utang suami Anda yang dulu? Aku terkesiap. Dia bukan suami saya lagi, kataku tegas. Kalau begitu, kami akan mencari dia langsung. Tapi jika terjadi sesuatu, jangan salahkan kami. Telepon ditutup tanpa basa-basi. Tanganku gemetar. Aku tahu dunia Robi sedang terbakar, dan ia sedang panik mencari siapapun yang bisa dijadikan pelampiasan atau penyelamat. Dan seperti yang kuduga, keesokan harinya, Robi muncul di tempat parkir butikku. Penampilannya berantakan, rambut acak-acakan, kemeja lusuh, dan wajahnya tampak letih luar biasa. Ia tersenyum pahit saat aku keluar dari butik, seolah senyuman itu bisa menutup kebusukan niatnya. Dinda, kita bisa bicara sebentar, katanya dengan suara rendah. Aku menatapnya dingin. Aku sedang sibuk, Robi. Namun dia tak menyerah. Ia menghalangi langkahku, wajahnya berubah serius. Aku butuh bantuan. Hanya kamu yang bisa. Aku lagi dikejar rentenir. Mereka bisa mencelakaiku. Aku terdiam sesaat, lalu tertawa kecil. Lucu ya, dulu kau yang mencelakai hatiku tanpa ampun. Sekarang kau takut dilukai. Aku menatap matanya, tajam. Kau datang padaku bukan karena peduli, tapi karena butuh. Dan parahnya lagi, kau masih pakai cara lama, ancaman. Robi mencengkeram lenganku. Kalau kau nggak bantu, aku akan terus bilang ke semua orang bahwa kau yang mengatur pernikahan pura-pura ini dengan Sadam, hanya demi harta. Aku tahu caranya memutarbalikkan cerita. Saat itu juga, semua amarah yang pernah kutahan nyaris meledak. Tapi aku menahan diri. Aku tak boleh bertindak gegabah. Dengan tenang, aku melepaskan cengkeramannya dan menatapnya dengan senyum samar. Silakan, Robi. Ucapkan apapun yang kau mau. Tapi ingat,
Kau bukan satu-satunya yang menyimpan rahasia. Ia terdiam, tak mengerti maksudku. Aku mengangkat alis. Kau lupa? Selama bertahun-tahun aku yang mencatat semua keuanganmu. Kau pikir aku tak tahu kemana larinya uang perusahaan yang selalu kau klaim habis untuk kebutuhan bisnis? Kau pikir aku tak mencatat setiap transfer mencurigakan ke nama perempuan asing? Kau pikir aku tak menyimpan salinan file dokumen yang dulu kau minta hapus? Robi, kau lupa. Aku bukan istri bodoh yang cuma tahu dapur. Wajahnya memucat. Untuk pertama kalinya, Robi benar-benar terlihat takut di hadapanku. Jangan coba-coba main api denganku, lanjutku pelan tapi tegas. Kalau kau berani menyentuhku lagi, menyebarkan fitnah, atau bahkan mengusik hidupku, aku pastikan kau berurusan dengan hukum. Dan kali ini, tak ada yang bisa menyelamatkanmu, bahkan ibumu. Robi akhirnya mundur, langkahnya gontai, seolah kehilangan semua sisa harga diri yang tersisa. Aku menatap punggungnya yang menjauh, lalu masuk ke butik dengan kepala tegak. Hari itu, aku menyadari satu hal penting. Robi bukan ancaman lagi. Dia hanya sisa dari masa lalu yang kini membusuk dalam kehancurannya sendiri. Tapi aku belum selesai. Karena di balik wajah lelahnya, masih ada satu kemungkinan, bahwa ia akan menyerang lagi. Dan aku harus bersiap. Aku pikir setelah peringatan keras yang kuberikan pada Robi, hidupku akan tenang sejenak. Tapi ternyata, mereka yang terobsesi menghancurkanmu tidak akan berhenti sampai kau benar-benar tersungkur. Dan kali ini, bukan Robi yang datang menyerang, melainkan seseorang yang sejak dulu berdiri di belakang kehancuranku. Bu Yuni, mantan mertuaku yang selalu merasa lebih tinggi dari siapapun. Kabar tentangku dan Mas Sadam sudah menyebar luas. Foto-foto pernikahan kami sempat viral di media sosial, karena salah satu undangan membagikannya di akun selebgram. Aku tahu, bagi orang-orang seperti Bu Yuni, hal semacam itu bukan hanya tamparan, tapi penghinaan besar. Dia tak pernah sudi melihatku bahagia, apalagi bersama pria seperti Mas Sadam, yang jauh lebih mapan, berkelas, dan mencintaiku dengan tulus. Maka, ketika aku mulai menerima pesan-pesan aneh dari nomor tak dikenal yang menyebarkan gosip tentang masa laluku, aku tahu, ini pasti ulahnya. Awalnya, fitnah-fitnah itu tampak seperti bisikan di balik layar. Ada yang bilang aku dulu perempuan matre, ada yang menyebutku mantan istri toksik, bahkan ada yang mencoba membentuk narasi bahwa aku hanya menikahi Sadam demi status dan uang. Tapi semua itu tidak menggoyahkan Sadam. Dia terlalu cerdas untuk percaya omong kosong seperti itu. Sampai suatu malam, Sadam pulang dengan wajah serius dan selembar amplop di tangannya. Ini dikirim ke kantor, katanya, menyerahkannya padaku. Saat kubuka, jantungku berdegup lebih kencang. Di dalamnya ada foto seorang perempuan muda, sedang duduk di ruang tunggu klinik kandungan. Disertai surat kaleng yang menyebut bahwa wanita itu adalah mantan kekasih Sadam, dan kini sedang mengandung anaknya. Di bawahnya, tertulis ancaman halus. Kalau kau wanita baik, kau akan mengalah dan pergi sebelum menyakiti anak yang belum lahir ini. Tanganku gemetar. Tapi aku menahan air mata. Aku menatap Mas Sadam, berharap ada penjelasan. Tapi yang kulihat adalah ekspresi tenang. Kamu percaya ini? Tanyanya lirih. Aku menggeleng. Dia menggenggam tanganku erat. Aku tahu siapa yang mengirim ini. Dan aku juga tahu perempuan di foto itu. Namanya Rista. Dia dulu pernah kerja magang di kantorku selama 2 bulan. Kami tidak pernah punya hubungan apa-apa. Tapi dia... Sadam menarik napas berat. Dia pernah mencoba mendekatiku, dan kutolak secara baik-baik. Mungkin sekarang dia dibayar untuk menjatuhkan kita. Dan benar saja. Dengan bantuan pengacara Sadam, kami menyelidiki lebih jauh. Rista ternyata baru saja mendapat transfer cukup besar dari rekening atas nama saudara jauh Bu Yuni. Bukti semakin kuat saat seorang staf di rumah Bu Yuni diam-diam mengirimiku rekaman percakapan mereka. Bu Yuni mengatur segalanya. Bahkan mengajarkan Rista cara berpura-pura menangis jika bertemu media. Aku merasa muak. Rasanya seperti dipaksa kembali ke masa ketika aku harus membela diri sendirian melawan keluarga yang selalu menganggapku tak cukup layak. Tapi kali ini berbeda. Aku tak sendiri. Aku punya Sadam. Dan bersama-sama,
Kami memutuskan untuk membongkar konspirasi ini di hadapan keluarga besar Saddam yang mulai terpengaruh gosip murahan itu. Hari itu, langit Jakarta sedang mendung, dan udara terasa lembab meski belum turun hujan. Aku dan Mas Saddam baru saja menghadiri undangan seminar bisnis di sebuah hotel berbintang di pusat kota. Setelah acara selesai, aku meminta izin untuk menunggu di lobi sambil menikmati teh panas. Sementara Saddam melanjutkan ngobrol sebentar dengan relasinya. Aku duduk di sofa empuk bernuansa krem, mataku sesekali memandangi lalu lalang tamu hotel yang hilir mudik. Sebagian besar tampak sibuk dan elegan, khas pebisnis ibu kota. Tapi siapa sangka, dari semua kemungkinan yang bisa terjadi hari itu, justru semesta mempertemukanku dengan masa lalu, dalam bentuk seseorang yang begitu akrab sekaligus menyakitkan. Dia datang dari arah lift. Langkahnya tak berubah, sedikit congkak, seolah dunia berputar di porosnya sendiri. Pria itu, yang dulu pernah kupanggil suami, Robi. Tapi bukan kehadirannya yang mengejutkanku. Di sampingnya ada seorang pria lain, dan aku mengenali wajah itu, Arman, sahabat Robi dulu, yang entah kenapa jarang muncul saat rumah tanggaku mulai runtuh. Kedua mata mereka langsung tertuju padaku. Robi tampak kaget, tapi cepat memasang senyum tipis. Arman, sebaliknya, terlihat sedikit canggung. Entah kenapa, justru dia yang lebih dulu menghampiriku. Dinda, sapanya dengan suara agak lirih. Aku berdiri perlahan, menjaga ketenangan. Robi menyusul, masih dengan gaya sok percaya dirinya. Wah, ternyata benar. Kamu sekarang istri pengusaha besar, ya? Hebat juga, Din. Jangan mulai, Robi, potongku tajam. Dia menahan senyum, lalu bersandar santai di tiang marmer di samping sofa. Tapi aku fokus pada Arman. Dia tampak resah, seperti seseorang yang menyimpan sesuatu terlalu lama dan ingin segera melepaskannya. Aku minta maaf, Din. Dulu aku tahu banyak soal Robi, tapi aku diam. Karena aku pikir itu urusan kalian berdua, dan aku gak mau ikut campur. Tapi setelah tahu kamu diperlakukan seperti itu, aku nyesel. Apalagi pas lihat kamu sekarang, udah jauh lebih bahagia, ucapnya. Aku tertegun. Mataku menatap lurus padanya. Aku mengangguk pelan. Apa yang kamu tahu, men? Tanyaku, suaraku rendah, nyaris seperti bisikan. Robi tampak gelisah. Udahlah, gak usah ungkit masa lalu. Toh, kamu udah dapat pengganti yang lebih kaya, kan? Jangan bikin drama di lobi hotel. Tapi Arman mengabaikan Robi. Ia merogoh ponselnya dan menunjukkan beberapa foto. Ini cuma sebagian. Tapi aku simpan karena aku gak tahan lihat kamu terus difitnah. Waktu kalian masih nikah, Robi selingkuh dengan beberapa perempuan, Din. Dan salah satunya adalah sekretarisnya sendiri. Namanya Eva. Kamu mungkin pernah dengar. Katanya, dunia terasa berputar. Tentu saja aku tahu Eva. Perempuan manis yang sering datang ke rumah membawakan dokumen, yang selalu bilang, Ibu Dinda baik sekali, sambil menatapku dengan mata penuh pura-pura. Ternyata dia, salah satu pengkhianat. Aku menatap Robi, yang kini mulai kehilangan kata. Kau bahkan berani menyebutku, penggoda, setelah semua yang kau lakukan di belakangku. Tanyaku dengan nada penuh luka dan kemarahan. Kau bawa wanita-wanita itu masuk ke kantor, kadang menginap dengan alasan lembur. Sementara aku di rumah menunggumu pulang, membawa makanan favoritmu, dan mendengarkan kebohonganmu tanpa curiga sedikitpun. Robi mencoba menyela, tapi aku angkat tangan. Sudah, tak perlu lagi berdalih. Aku sudah selesai menjadi suamimu, dan sekarang aku juga akan mulai menuntut balas. Bukan dengan cara kotor seperti kalian, tapi dengan kebenaran. Arman menunduk, seperti menanggung beban yang baru saja ia lepaskan. Maafkan aku telat, Din. Tapi kamu berhak tahu semuanya, katanya. Aku mengangguk, bukan sebagai tanda penerimaan penuh, tapi sebagai bentuk terima kasih atas kejujurannya. Saat Mas Saddam menghampiri, menggenggam tanganku dan menanyakan ada apa, aku hanya tersenyum. Hanya pertemuan tak terduga dengan masa lalu, jawabku pelan. Lalu aku menatap Robi untuk terakhir kalinya hari itu. Masa laluku telah mengajarkanku banyak hal, tapi tak satu pun darinya bisa menjatuhkanku lagi. Terima kasih sudah membuktikan siapa dirimu yang sebenarnya,
Robbie. Itu membantuku untuk semakin mencintai hidup baruku. Malam itu aku duduk di balkon kamar sambil menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti bintang-bintang jatuh. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Di tanganku ada secangkir coklat hangat yang belum sempat kuminum. Pikiranku melayang pada percakapan terakhir dengan Arman. Fakta-fakta yang dibongkarnya masih terpatri jelas, bagai paku yang baru saja menancap ke kayu basah, dalam dan sulit dicabut. Tapi satu hal yang paling membuatku tenang adalah keyakinan bahwa Tuhan tak pernah tidur. Karma itu nyata. Dan aku mulai melihat tanda-tanda kehadirannya. Tak lama kemudian, berita tentang Robbie mulai ramai beredar di kalangan bisnis. Perusahaannya mengalami krisis keuangan yang parah. Ternyata, utangnya bukan sekadar pada rentenir, tapi juga kepada investor yang mulai menggugatnya secara hukum. Proyek-proyek fiktif, manipulasi laporan keuangan, dan uang klien yang digelapkan mulai terbongkar satu persatu. Aku bahkan sempat dihubungi oleh seorang notaris yang dulu pernah bekerja sama denganku saat aku masih menjadi istri Robbie. Mbak Dinda, maaf mengganggu. Saya hanya ingin memastikan apakah masih ada dokumen-dokumen keuangan Robbie yang tersimpan di brankas rumah lama? Karena pihak berwenang sedang melakukan audit besar-besaran, katanya. Aku tertawa pelan. Tentu saja masih ada. Aku memang sudah tak punya keterikatan emosional. Tapi sebagai perempuan yang pernah dicurangi, aku tak sebodoh itu untuk membuang bukti penting. Diam-diam, aku memang menyimpan salinan dari beberapa dokumen mencurigakan. Dan sekarang, semuanya seolah menjadi senjata tak ternilai. Robbie pernah berdiri di podium-podium seminar bisnis dengan dada membusung, bercerita tentang kesuksesan dan kerja keras yang katanya membawanya dari nol hingga punya kantor sendiri. Di depan publik, ia seperti pria impian, berwibawa, pandai berbicara, penuh percaya diri. Tapi aku tahu, di balik jas mahal dan senyum yang ia bangun, ada kebusukan yang selama ini tertutup rapi. Dan sekarang, satu persatu lapisan topeng itu mulai terkelupas. Aku menyimpan semua bukti yang dulu kupotret diam-diam. Laporan keuangan yang dimanipulasi, transaksi ilegal lewat rekening orang lain, dokumen proyek fiktif yang ia buat bersama rekan bisnis gelapnya. Waktu aku masih menjadi istrinya, aku sering dipaksa membubuhkan tanda tangan di dokumen-dokumen yang tak pernah dijelaskan dengan jelas. Aku tahu ada yang tak beres, tapi saat itu aku takut bicara. Kini, aku sudah berbeda. Ketika salah satu investor menghubungiku lewat email resmi, aku tidak langsung membalas. Aku meminta waktu untuk menyusun ulang dokumen-dokumen itu, memindai dan merapikannya, memastikan tak ada celah yang bisa menyangkal kebenarannya. Setelah semuanya siap, aku mengirimkannya bersama pernyataan tertulis bahwa aku hanya ingin kebenaran ditegakkan, tanpa balas dendam, tanpa keuntungan pribadi. Aku ingin Robbie jatuh bukan karena aku menjatuhkannya, tapi karena ia sendiri yang membangun istananya di atas kebohongan. Media mulai mengendus kasus ini. Nama Robbie perlahan menjadi headline, bukan karena prestasi, tapi karena skandal. Pengusaha muda terkenal diduga lakukan penggelapan dana investor hingga miliaran rupiah. Artikel-artikel seperti itu bertebaran, menelanjangi siapa Robbie sebenarnya. Reputasinya runtuh hanya dalam hitungan hari. Ia dipanggil ke pengadilan untuk dimintai keterangan, sementara kantor yang dulu megah kini dipasangi segel oleh pihak berwajib. Aku sempat melihat videonya tersebar di media sosial, ketika ia berjalan menunduk dengan tangan di borgol ringan, dikawal petugas kepolisian. Wajahnya kusam, sorot matanya kosong, dan rambutnya berantakan seperti orang yang sudah kalah hidup. Aku tidak merasa puas atau menang. Aku hanya merasa adil. Ini adalah pengingat bahwa apapun yang dibangun dengan niat buruk tak akan bertahan lama. Bu Yuni sempat menghubungiku setelah berita itu meledak. Suaranya gemetar, terdengar seperti perempuan tua yang baru kehilangan anaknya di medan perang. Dinda, kau tahu Robbie tak sepenuhnya jahat, kan? Ia hanya tersesat, katanya pelan. Aku menahan napas sebelum menjawab. Tersesat? Bu, Robbie bukan anak kecil. Ia sadar setiap keputusan yang ia ambil. Dan selama ini, ketika saya yang tersakiti, ibu diam dan malah membela dia. Sekarang, saat dia mendapat akibat dari semua perbuatannya, saya diminta memaklumi.
Kalimat itu membuat Bu Yuni terdiam cukup lama sebelum akhirnya ia menutup telepon tanpa pamit. Dalam hati aku tahu, kejatuhan ini baru permulaan. Robi bukan hanya kehilangan nama baik, tapi juga jaringan, kepercayaan, dan kemungkinan besar, kebebasannya. Pengacaranya mulai kewalahan menahan tuntutan dari para korban investasi palsunya. Beberapa klien bahkan mengaku sudah ditipu sejak 2 tahun lalu, namun baru berani bicara karena kini mereka melihat celah. Aku berdiri di depan cermin malam itu, memandangi diriku sendiri yang kini jauh berbeda dari Dinda yang dulu. Tak lagi rapuh, tak lagi tunduk. Kau tak perlu membalas dengan tanganmu sendiri, Din. Dunia sudah punya caranya sendiri, bisikku pada bayangan di cermin. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahanku dengan Robi Kandas, aku tidur dengan hati benar-benar tenang. Bu Yuni selalu tampil anggun dan penuh percaya diri di depan umum. Gaun-gaunnya mahal, perhiasannya mencolok, dan ucapannya tak pernah jauh dari pujian atas dirinya sendiri. Ia sering menyebut dirinya tiang keluarga besar, orang yang paling berjasa mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan ke kemewahan. Tapi tak banyak yang tahu, kemewahan yang ia banggakan itu ternyata berdiri di atas pengkhianatan, penipuan, dan ketamakan yang sudah ia pelihara sejak lama. Aku tahu, pada akhirnya, kebenaran akan menemukan jalannya. Aku hanya tidak menyangka bahwa jalannya datang dari seorang anak muda, keponakannya sendiri, Aldi, anak dari adik kandung Bu Yuni yang selama ini hidup sederhana dan jauh dari sorotan. Aldi datang menemuiku diam-diam di sebuah kafe kecil. Wajahnya penuh keraguan, namun matanya menyimpan tekad yang kuat. Aku sudah lama tahu soal kelakuan Tante Yuni, Kak Dinda, katanya. Dia memalsukan surat warisan milik ayahku. Harta peninggalan kakek dibagi tidak adil. Kami diberi sedikit, bahkan sebagian aset dijual atas nama Tante tanpa sepengetahuan keluarga. Aku mendengarnya tanpa menyela. Aldi kemudian mengeluarkan beberapa dokumen, salinan akta tanah, surat kuasa waris, dan beberapa bukti transfer uang dalam jumlah besar ke rekening pribadi Bu Yuni. Semuanya berlangsung setelah kematian ayah Aldi, yang notabene adalah adik kandung Bu Yuni sendiri. Semua ini aku kumpulkan diam-diam. Awalnya aku takut, tapi setelah lihat apa yang Tante Yuni dan Robi lakukan padamu, aku sadar sudah cukup. Aku menghela napas panjang. Kau mau bawa ini ke jalur hukum? Aldi mengangguk. Tapi aku butuh saksi. Dan aku tahu Kak Dinda pasti bisa bantu memperkuat laporan ini. Aku tak perlu berpikir lama. Aku tahu siapa Bu Yuni. Aku tahu sejauh mana ia bisa menghancurkan hidup orang lain demi gengsi dan kekuasaan. Kalau ini bisa membuka mata dunia tentang siapa dia sebenarnya, maka aku akan berdiri di barisan depan. Tak butuh waktu lama, berita itu mulai menyebar. Aldi resmi melaporkan Bu Yuni ke polisi atas dugaan pemalsuan surat waris dan penggelapan aset keluarga. Media lokal mulai memberitakan kasus itu, dan nama Bu Yuni yang selama ini dielu-elukan sebagai wanita tangguh dan sukses mulai tercoreng. Beberapa keluarga yang selama ini diam pun ikut angkat bicara, menyatakan bahwa mereka juga merasa dizalimi dalam pembagian harta warisan. Bu Yuni panik. Ia mulai menelepon semua kerabat, menangis, membela diri, bahkan mencoba menyuap Aldi agar mencabut laporan. Tapi semuanya sudah terlambat. Aldi sudah memutuskan berdiri di pihak keadilan, dan aku pun bersaksi di hadapan hukum bahwa selama menikah dengan Robi, aku sering mendengar sendiri rencana licik sang mertua untuk menguasai semua aset keluarga besar demi dirinya sendiri dan anak tunggalnya. Hari itu, aku melihat Bu Yuni datang ke kantor polisi dengan kacamata hitam dan masker, berjalan terburu-buru, seolah ingin menghindari sorotan kamera wartawan. Tapi lensa kamera tetap menangkapnya. Sorot mata bangganya dulu kini berubah jadi kepanikan. Aura superioritasnya luluh lantak. Ia tak lagi, Madam, yang dihormati, tapi hanya seorang wanita tua yang ketamakan dan kesombongannya menjerumuskannya sendiri ke jurang kehancuran. Aku duduk di ruang tamu rumah sambil menonton berita itu lewat televisi. Mas Sadam yang duduk di sebelahku menggenggam tanganku erat. Kau baik-baik saja? Tanyanya. Aku tersenyum tipis. Aku tidak bahagia melihat dia menderita, Mas. Tapi aku lega, karena keadilan akhirnya datang. Dulu, dia yang merendahkanku sebagai menantu tak berguna. Sekarang dia harus menghadapi kenyataan bahwa topengnya sudah runtuh.
Sejak hari itu, Bu Yuni dijauhi oleh banyak kerabat. Grup keluarga yang dulu ia kuasai dengan narasi, ibu paling berjasa, perlahan hening, lalu hilang satu persatu. Ia hidup dalam ketakutan, menghindari keramaian, bahkan tetangga pun mulai bisik-bisik tiap kali ia lewat. Ia sakit-sakitan, tidak hanya karena usia, tapi juga karena tekanan mental yang ia tanggung. Dan untuk pertama kalinya, ia tahu rasanya menjadi orang yang dipermalukan di depan umum. Di sisi lain, hubungan pernikahan bukan hanya tentang cinta dan tawa. Kadang, ujian datang justru ketika kita merasa paling bahagia. Sejak berita tentang Bu Yuni tersebar luas dan kasusnya menjadi konsumsi publik, tekanan demi tekanan mulai menghampiri rumah tanggaku dan Mas Sadam. Bukan dari orang asing, melainkan dari keluarga besar Sadam sendiri. Orang-orang yang sebelumnya ramah dan hangat, kini mulai menunjukkan keraguan dan sikap dingin. Semua berawal dari sebuah undangan makan malam di rumah Paman Harun, kakak kandung ayah Mas Sadam. Kami datang dengan penuh harapan bahwa mereka akan memberi dukungan setelah banyaknya fitnah dari Bu Yuni dan Robi yang coba mencoreng namaku. Tapi ternyata, yang menanti kami di meja makan bukanlah pelukan kekeluargaan, melainkan tatapan sinis dan kalimat-kalimat yang menusuk hati. Aku nggak pernah sangka, Sadam, kamu akan menikah dengan perempuan yang suka bawa-bawa urusan keluarga ke media, ujar Tante Rani, sambil menyeruput sup hangat dengan santai, seolah kalimatnya bukanlah racun yang ia lemparkan tepat ke wajahku. Aku terdiam. Ingin rasanya menjawab, tapi aku memilih menatap Sadam, menunggu reaksi suamiku. Dan benar, dia langsung meletakkan sendoknya dan menatap tajam ke arah Tante Rani. Bu Yuni bukan keluarga saya. Dia adalah sumber masalah yang selama ini merusak hidup banyak orang, termasuk istri saya. Dan Dinda hanya bicara tentang kebenaran, tegasnya. Tapi rupanya itu hanya awal dari pertanyaan-pertanyaan sinis lainnya. Ada yang menyindir bahwa aku terlalu berani membongkar aib mertua. Ada juga yang menuduh aku sengaja menjatuhkan nama keluarga demi kepentingan pribadi. Bahkan ada yang berkata dengan nada tinggi, "Apa kamu pikir keluarga kita ini nggak punya harga diri, Dinda?" Setelah malam itu, desas-desus terus beredar. Katanya, aku hanya memperalat Mas Sadam untuk balas dendam pada Robi dan Bu Yuni. Ada pula yang bilang bahwa aku adalah wanita yang haus perhatian dan rela membuat keributan demi citra sebagai perempuan kuat. Aku hanya tersenyum setiap kali mendengar kabar itu, walau hatiku perih. Yang paling berat bukan hinaannya, melainkan saat aku melihat Mas Sadam duduk diam berjam-jam di ruang kerjanya. Pandangannya kosong, matanya lelah. Ia sedang berjuang, bukan untuk membela aku saja, tapi juga untuk menjaga agar keluarganya tidak sepenuhnya pecah. Suatu malam, aku mendekatinya perlahan, membawakan teh hangat. "Mas," kataku pelan. "Kalau Mas lelah, aku paham. Aku bisa mundur. Kita bisa tenang dulu. Aku tidak ingin jadi penyebab keretakan hubunganmu dengan keluargamu." Mas Sadam mengangkat wajahnya. Sorot matanya tajam namun hangat. Ia menggenggam tanganku, lama, penuh keteguhan. "Gak ada yang lebih penting dari kamu, Dinda. Aku mencintaimu, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu selalu jujur dan berani. Mereka yang memilih percaya pada fitnah, itu urusan mereka. Aku tahu siapa istriku." Aku menangis malam itu, bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Di saat seluruh dunia meragukanku, satu orang ini memilih untuk percaya, berdiri di sampingku tanpa ragu. Cinta kami mungkin tidak sempurna, tapi fondasinya kuat, kepercayaan, kesetiaan, dan keberanian menghadapi badai bersama. Tak lama kemudian, Mas Sadam mengambil langkah besar. Ia mengundurkan diri dari Dewan Keluarga yang selama ini mengikatnya dalam segala keputusan bisnis warisan. "Aku ingin hidup dengan tenang. Aku ingin membangun masa depan bersama Dinda, bukan bersama orang-orang yang bahkan tak tahu arti kasih," katanya tegas saat menyerahkan surat pengunduran dirinya. Keputusan itu membuat gempar. Banyak yang marah, ada yang mencibir. Tapi kami justru merasa lega. Beban perlahan terangkat, dan kami mulai menyusun hidup kami sendiri, tanpa bayang-bayang nama besar keluarga atau tekanan ekspektasi orang lain. Kami memilih jadi versi terbaik kami sendiri, meski jalannya lebih sunyi dan menanjak. Dan aku tahu, badai ini belum usai. Tapi satu hal yang pasti,
Aku tidak akan pernah sendiri lagi. Mas Sadam adalah rumahku. Dan bersama dia, aku siap menghadapi apapun. Malam itu, gemerlap lampu dan suara dentingan gelas menyambutku di acara gala amal tahunan yang dihadiri para tokoh penting dari berbagai kalangan. Aku dan Mas Sadam hadir sebagai tamu kehormatan karena kami baru saja menyumbangkan dana besar untuk pembangunan sekolah di desa terpencil. Gaunku malam itu berwarna emas gading, sederhana namun anggun, dipadukan dengan selendang lembut yang menjuntai di bahu. Mas Sadam menggandengku dengan bangga, dan kami tampak sempurna. Setidaknya hingga 2 wajah dari masa lalu tiba-tiba mencuat dari kerumunan. Robi dan Bu Yuni. Aku sempat membeku, tapi bukan karena takut, melainkan karena geli. Mereka datang dengan percaya diri seolah masih punya tempat di lingkaran elit. Bu Yuni berdandan berlebihan, mencoba tampil mewah dengan perhiasan mencolok yang tak bisa menutupi aura putus asanya. Sementara Robi, pria itu tampak lebih kurus, jasnya tidak pas badan, dan matanya sembab, penuh dendam yang tak padam. Mereka jelas tak diundang. Namun seperti biasa, keduanya selalu tahu cara menyusup ke ruang yang bukan milik mereka. Bu Yuni mendekat, senyumnya getir. Kau memang pandai memilih panggung, Dinda. Sekarang kau merasa menang. Aku menoleh pelan, lalu mengedarkan pandangan ke sekeliling. Di sana ada wartawan, tokoh masyarakat, bahkan beberapa pengusaha yang kukenal baik. Semua mendengarkan. Maka aku pun memutuskan, jika ini panggung, aku akan menyelesaikan pertunjukan dengan gemilang. Aku tidak merasa menang, Bu, kataku dengan suara cukup lantang. Tapi aku memang tidak pernah bermain kotor seperti kalian. Aku tidak pernah menusuk dari belakang, tidak mencuri hak orang lain, dan tidak hidup dari kebohongan. Suasana ruangan menjadi hening. Semua mata kini tertuju padaku. Dan saat Robi menyela, suaranya terdengar getir. Kamu selalu merasa paling benar, Din. Tapi kamu lupa siapa yang dulu minta-minta dinikahi. Aku tersenyum kecil. Aku mengeluarkan ponselku, menyambungkannya ke layar besar di panggung yang sebelumnya disiapkan untuk presentasi donasi. Dalam hitungan detik, terpampanglah serangkaian bukti, transferan dana ke rekening perempuan yang diakui Robi sebagai rekan kerja, foto-foto saat ia keluar dari hotel dengan wanita berbeda, dan rekaman suara saat ia mengancamku untuk memberi uang demi membayar utangnya. Ini adalah siapa kamu sebenarnya, Robi. Dan ini, aku menoleh pada Bu Yuni, adalah hasil didikan seorang ibu yang rela mengorbankan harga diri demi status semu. Kau menyuap wanita agar mengaku sebagai mantan kekasih suamiku, padahal kamu sendiri selama ini menipu keluargamu. Wajah Bu Yuni memucat. Ia mencoba meraih pundakku, tapi Mas Sadam berdiri di depanku dan mencegahnya. Jangan sentuh istriku lagi. Kalian sudah terlalu banyak menyakiti orang. Dan malam ini, cukup, ucapnya tegas. Seseorang dari tamu, ternyata pengacara keluarga dari salah satu kerabat Bu Yuni, berdiri dan berseru. Kami sudah melaporkan Bu Yuni atas manipulasi dokumen warisan. Dan sekarang kepolisian sedang memprosesnya. Kami menunggu klarifikasi malam ini. Bu Yuni langsung goyah. Wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya limbung. Ia terduduk di kursi terdekat, tangannya gemetar. Robi sendiri hanya bisa berdiri kaku, dipermalukan di depan publik, kehilangan seluruh kedok yang selama ini ia pakai. Aku menarik napas panjang. Bukan karena puas, tapi karena lega. Akhirnya, kebenaran berdiri sendiri tanpa aku perlu mengucapkan terlalu banyak. Balas dendam terbaik, kataku lirih kepada Sadam, bukan dengan membalas dengan cara yang sama, tapi dengan membiarkan dunia melihat siapa mereka sebenarnya, dan siapa kita sebenarnya. Malam itu, kami pulang tanpa harus berkata lebih. Tapi seluruh ruangan telah menyaksikan siapa pemenangnya, dan siapa yang akhirnya menuai akibat dari kejahatan masa lalu mereka. Setelah malam itu, kehidupan kami berubah. Segala drama, segala cobaan yang datang dari masa lalu, seakan terhapus dalam sekejap. Perasaan lega yang semula terasa seperti beban berat di pundak, kini terasa ringan. Bu Yuni dan Robi tidak lagi mampu menggoyahkan langkah kami. Kami tidak membiarkan kebencian mereka mencemari kedamaian yang baru saja kami bangun. Mas Sadam dan aku memutuskan untuk menjalani hidup yang lebih sederhana, jauh dari sorotan publik. Kami memilih untuk menikmati masa-masa tenang,
seperti pasangan baru yang saling menatap dengan penuh harapan. Rumah kami, yang dulunya dipenuhi dengan angin ketegangan dan pertarungan ego, kini menjadi tempat yang penuh tawa dan cinta. Setiap hari, kami berbagi cerita, bahkan tentang hal-hal yang paling sepele, dan itu membuat kami semakin dekat. Suatu pagi, aku terbangun lebih awal dari Mas Sadam. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela membuatku tersenyum kecil. Aku berjalan ke ruang tamu, menikmati secangkir kopi sambil melihat taman kecil di halaman rumah kami. Semuanya terasa begitu damai, begitu sempurna. Dalam ketenangan itu, aku tiba-tiba merasa sangat bersyukur atas segala yang telah kami lalui. Semua air mata, rasa sakit, dan kebencian itu seakan menjadi bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan yang hakiki. Ketika Mas Sadam bangun, aku melihatnya dengan tatapan penuh kasih. Kami sudah melewati banyak hal bersama, dan kini kami berdua tahu bahwa apa yang terpenting bukanlah hanya bagaimana kita bertahan, tetapi bagaimana kita saling mendukung dalam perjalanan hidup ini. Kamu tahu, Dinda, katanya sambil duduk di sampingku, tangannya meraih tanganku. Aku merasa hidupku baru dimulai saat aku bertemu denganmu. Semua yang telah kita lalui membuat kita lebih kuat. Aku berjanji, kita tidak akan pernah kembali ke masa lalu itu. Aku menatapnya, hati ini terasa hangat. Aku juga merasa sama. Tidak ada yang lebih indah dari menjalani hidup ini bersamamu, Sadam. Aku sudah cukup merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Kami memutuskan untuk melanjutkan hidup kami, bukan dengan mengejar apa yang tidak penting, tetapi dengan fokus pada apa yang benar-benar membuat kami bahagia, satu sama lain. Kami mulai merencanakan masa depan dengan lebih matang, tanpa tekanan dari dunia luar. Kami bahkan mulai membuka usaha bersama, sebuah kafe kecil yang sederhana namun memiliki suasana yang sangat kami cintai. Setiap hari, kami bekerja bersama, merancang menu, mendekorasi, dan melayani pelanggan dengan penuh perhatian. Kafe itu menjadi lebih dari sekadar tempat usaha. Itu menjadi simbol dari kebahagiaan yang kami bangun bersama dari awal. Di tengah kesibukan, Mas Sadam sering mengingatkan aku tentang satu hal. Jangan pernah merasa bersalah karena kita memilih untuk bahagia, Endea. Kita berhak merasakannya setelah semua yang kita lewati. Aku hanya tersenyum, merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Namun, kebahagiaan kami ternyata tidak hanya dirasakan oleh kami berdua. Sahabat-sahabat lama, bahkan keluarga yang sempat meragukan kami, mulai datang untuk memberikan dukungan. Mereka yang dulu diam saja, kini mulai berbalik memberikan perhatian dan cinta yang tulus. Kafe kami pun mulai dikenal di kalangan para pebisnis muda dan keluarga yang mencari tempat hangout yang tenang. Itu adalah langkah pertama dari kesuksesan yang lebih besar, bukan hanya untuk usaha, tetapi untuk kehidupan kami. Suatu sore, saat kami sedang menikmati waktu bersama di kafe, aku merasakan gerakan kecil di dalam perutku. Aku menatap Sadam, mataku berbinar. Mas, kita akan menjadi orang tua, kataku dengan suara gemetar, penuh kebahagiaan. Sadam terdiam sejenak, lalu memelukku erat. Aku sudah tahu, sayang. Aku akan merasakannya. Ini adalah anugerah terbesar dalam hidup kita. Kehidupan kami semakin lengkap dengan berita itu. Mas Sadam yang selama ini begitu berjuang untukku, kini semakin menunjukkan cinta dan kasih sayangnya yang tak terhingga. Kami tahu bahwa semua yang terjadi, baik suka maupun duka, telah membentuk kami menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih saling mengerti, dan lebih sabar. Kini, tak ada lagi rasa takut atau cemas. Kami sudah bebas dari bayang-bayang masa lalu. Kebahagiaan yang datang tidak datang dari kemewahan atau keberhasilan materi semata, tetapi dari hubungan yang kami bangun dengan kepercayaan, cinta, dan pengertian yang mendalam. Kami tahu bahwa kami telah menemukan jalan yang tepat untuk kebahagiaan kami. Tidak ada lagi ruang untuk orang-orang yang ingin merusak hidup kami. Kami berjalan bersama menuju masa depan yang lebih cerah, dengan kepala tegak dan hati yang penuh dengan harapan. Setiap hari adalah hadiah. Dan bersama Sadam, aku tahu bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Kami telah melewati badai dan kini hidup kami kembali damai, lebih indah daripada yang pernah kami impikan. Setelah malam gala itu, Robi seakan lenyap dari peredaran. Seolah dunia menutup pintunya bagi pria itu. Semua yang dulu ia banggakan, hartanya, perusahaannya,
bahkan kemewahannya, lenyap begitu saja. Perusahaan yang dulunya dibanggakan, yang ia anggap sebagai simbol status, kini tinggal kenangan pahit. Robi, yang dulu penuh dengan rasa percaya diri, kini tinggal bayangannya yang paling rapuh. Seiring berjalannya waktu, ia semakin terlihat tak terurus. Hidupnya yang dulu penuh sorotan kini tak lebih dari deretan kegagalan demi kegagalan. Aku masih ingat bagaimana ia datang kepadaku beberapa minggu setelah kejadian itu. Wajahnya semakin kurus, matanya sembab, dan aroma alkohol yang tercium begitu kuat. Ia tampak seperti orang yang kehilangan arah. Ia mencoba mendekat, tetapi kali ini aku tak merasa takut atau cemas, hanya rasa kasihan yang muncul. Robi, pria yang pernah menjadi suamiku, kini tampak seperti bayangan orang yang dulu aku kenal. Dinda, tolong, aku butuh bantuanmu. Aku tahu aku salah, aku sadar aku sudah menghancurkan semuanya. Tapi, suaranya tercekat. Ia menunduk, seolah tak mampu menatap wajahku. Aku hanya diam, memandangnya dengan perasaan campur aduk. Aku teringat masa-masa sulit kami bersama, saat ia selalu berjanji akan berubah, namun hanya untuk kembali mengkhianatiku. Robi, apa yang kamu ingin aku lakukan? Kau sudah membuat pilihanmu sendiri. Kau sudah menghancurkan segalanya. Aku tidak bisa membantu seseorang yang tidak mau menolong dirinya sendiri. Robi terdiam, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Aku bisa melihat betapa dalam penyesalan itu, namun aku juga tahu bahwa penyesalan tidak akan mengubah apa yang telah ia lakukan. Waktu tidak akan kembali, dan perbuatannya telah membuat kerusakan yang tak bisa diperbaiki begitu saja. Bantulah aku, Dinda. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Aku kehilangan segalanya. Perusahaanku bangkrut. Utangku semakin menumpuk. Semua orang yang dulu dekat denganku kini menjauh. Ibu juga terancam di penjara. Aku terjebak dalam dunia yang aku buat sendiri. Robi berkata pelan, hampir seperti bisikan. Aku memandangnya, merasa simpati namun tetap tegas. Robi, apa yang kamu rasakan sekarang adalah konsekuensi dari pilihan-pilihanmu. Kamu memilih jalan ini, memilih untuk mengejar segala hal yang hanya untuk kepentinganmu sendiri. Tapi aku tidak bisa terus-terusan menolong orang yang tidak menghargai dirinya sendiri. Kamu harus menghadapi ini sendiri. Pada saat itu, aku tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa aku berikan padanya. Tidak ada lagi ruang untuk Robi dalam hidupku, dan tidak ada lagi kesempatan kedua. Apa yang telah ia lakukan pada diriku dan keluarga kami adalah sesuatu yang tidak bisa dimaafkan begitu saja. Setelah percakapan itu, Robi semakin tenggelam dalam kesendiriannya. Ia mulai bekerja serabutan, mencoba bertahan hidup dengan cara yang jauh berbeda dari kehidupannya yang dulu. Beberapa kali aku mendengarnya melalui berita atau gosip dari teman-teman lama. Ia tidur di hotel murah, makan seadanya, bahkan terkadang terlihat berjalan kaki karena tidak mampu membeli mobil. Semua yang dulu ia anggap sebagai simbol kekuasaan kini hilang tanpa bekas. Semua orang yang dulu mendukungnya, yang pernah ia manfaatkan untuk keuntungan pribadi, kini menjauh darinya. Robi yang dulu selalu tampak memegang kendali hidup, kini hanya tampak seperti bayangannya yang paling rapuh. Aku mendengar dari beberapa teman bahwa ia terlibat dalam berbagai pekerjaan yang tidak terhormat. Dari bekerja di pabrik kecil hingga menjadi sopir taksi online, semuanya ia lakukan untuk bertahan hidup. Itu adalah titik terendah yang tak pernah ia bayangkan akan ia alami. Dulu, Robi selalu berambisi menjadi orang paling sukses, yang tak terjangkau oleh siapapun. Namun sekarang, dia adalah seseorang yang terbuang, seorang pria yang terjerat dalam jebakan yang ia buat sendiri. Mas Sadam seringkali berkata, terkadang, orang hanya belajar dari kesalahan mereka setelah mereka benar-benar jatuh. Aku mengerti maksudnya, tapi aku juga tahu bahwa tak ada yang bisa membuat Robi bangkit kecuali dirinya sendiri. Ia harus belajar untuk menghargai diri dan menghormati orang lain jika ia ingin keluar dari keterpurukan ini. Namun aku juga menyadari bahwa tidak semua orang mampu melakukan itu, dan aku tidak bisa terus-terusan berharap. Pada suatu hari, aku mendengar bahwa Robi mencoba menghubungiku lagi. Ia meminta bertemu, tetapi kali ini aku sudah tidak merasa terikat lagi padanya. Aku tahu apa yang ingin ia katakan, dan aku sudah terlalu lelah untuk mendengarkan permintaan maaf yang kosong. Robi, kataku dalam hati, jalanmu sudah berbeda.
Aku sudah memilih hidupku yang baru, dan aku tidak bisa kembali. Seiring berjalannya waktu, Robi semakin terisolasi dari dunia. Ia tidak lagi menjadi bagian dari perbincangan orang-orang, tidak ada lagi yang tertarik dengan cerita hidupnya. Hanya ada kesendirian yang semakin menggenggamnya, dan aku tahu, dalam kesendirian itulah dia benar-benar akan menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Kehidupan Robi kini adalah pelajaran bagi banyak orang, bahwa kesombongan dan kebohongan tidak akan pernah bertahan selamanya. Karma memang tidak datang cepat, tetapi ia selalu datang pada waktunya. Dan saat karma itu datang, ia akan membawa serta segala yang kita lakukan dengan mata terbuka, baik atau buruk. Setelah sekian lama menjalani hidup dalam kebohongan dan manipulasi, akhirnya karma menjemput Bu Yuni dengan cara yang tidak pernah ia duga. Selama bertahun-tahun, Bu Yuni selalu tampil sempurna di hadapan keluarga besar, memanipulasi setiap orang agar terus mendukungnya dalam meraih tujuan pribadi. Ia selalu memiliki cara untuk mengendalikan setiap situasi, bahkan memanfaatkan keluarganya untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Dengan kelicikan yang sudah teruji, ia berhasil menguasai harta keluarga yang seharusnya dibagi rata dan membuat dirinya tampak tak tergoyahkan oleh apapun. Namun, semua itu tidak berlangsung lama. Satu persatu, kebohongannya mulai terbongkar. Salah satu keponakannya, yang selama ini berada di bawah bayang-bayang Bu Yuni, akhirnya menemukan bukti-bukti dari manipulasi yang dilakukan oleh wanita itu. Kabar ini segera menyebar seperti api yang cepat menjalar. Meskipun Bu Yuni berusaha mengelak dan mengancam dengan segala cara, bukti yang ditemukan sudah terlalu kuat untuk diabaikan. Dokumen-dokumen yang ia sembunyikan dan manipulasi atas harta warisan itu terlalu terang untuk ditutupi lagi. Keponakannya yang dulunya merasa terperangkap dalam kekuasaan Bu Yuni, kini berdiri tegak melawan tantenya sendiri. Keluarga besar yang selama ini mendukung Bu Yuni mulai mempertanyakan segala tindakan dan kebijakannya. Mereka mulai mencurigai bahwa selama ini mereka hanya digunakan sebagai alat untuk memenuhi keinginan pribadinya. Satu persatu, saudara-saudara Bu Yuni mulai menjauh, melepaskan diri dari pengaruhnya. Beberapa dari mereka bahkan menyatakan bahwa mereka merasa dikhianati dan ditipu. Mereka yang dulu merasa takut pada Bu Yuni kini bersatu untuk melawannya, membawa kasus ini ke jalur hukum. Bu Yuni yang dulunya selalu merasa berada di atas angin, kini terperangkap dalam kesendirian. Ia mencoba menyewa pengacara terbaik dan membayar sejumlah uang untuk menutupi jejak-jejak kesalahannya. Namun semakin ia berusaha menyembunyikan kebenaran, semakin banyak orang yang menyaksikan kejatuhannya. Keluarganya yang dulu sangat menghormatinya kini memandangnya dengan rasa jijik dan kecewa. Di hadapan mereka, Bu Yuni akhirnya tampak seperti seorang wanita yang rapuh dan tak berdaya. Ia tidak lagi memiliki kekuasaan atau dukungan seperti dulu. Hari demi hari, Bu Yuni semakin terisolasi. Ia yang dulu selalu menjadi pusat perhatian kini hanya bisa mengurung diri di rumahnya, menyendiri dalam rasa malu yang mendalam. Tidak ada lagi yang datang menjenguk, tidak ada lagi yang menawarkan bantuan. Semua orang menghindarinya, bahkan teman-temannya yang dulu selalu ada di sisinya kini memalingkan muka. Tidak ada yang ingin terlibat dengan seseorang yang sudah terjerat begitu dalam-dalam kejahatan. Kehidupan Bu Yuni yang dulu mewah dan penuh kemewahan kini berubah total. Ia sempat tinggal sendirian di rumah besar yang dulunya ia banggakan. Namun rumah itu kini terasa sepi dan hampa. Setiap sudut rumah itu mengingatkan dirinya pada masa lalunya yang penuh tipu daya. Tidak ada lagi kegembiraan yang dulu menghiasi hidupnya. Hanya ada kesepian yang semakin menghimpitnya. Ia sering terlihat termenung di jendela, memandang dunia luar yang kini seakan tak menyertainya lagi. Sementara itu, keluarga besar yang pernah dijajah oleh Bu Yuni kini mulai membangun kembali hubungan mereka, menyembuhkan luka-luka yang telah lama dipendam. Mereka mulai mendekat satu sama lain, saling memberi dukungan dan menguatkan. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka terlalu lama terjebak dalam kebohongan Bu Yuni. Dengan saling mendukung, mereka memulai perjalanan baru tanpa lagi dibayangi oleh wanita yang telah memanfaatkan mereka selama ini. Di tengah-tengah kesendirian Bu Yuni, ia juga terancam di penjara karena kasusnya itu. Muncul rasa penyesalan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Pada malam-malam sunyi, ia sering terbangun dalam kegelapan, memikirkan keputusan-keputusan yang telah ia buat.
Ia menyadari bahwa segala kebohongan dan manipulasi yang ia lakukan akhirnya membawa kehancuran pada dirinya sendiri. Ia menghabiskan banyak waktu untuk merenung. Namun penyesalannya tidak bisa mengubah apapun. Ia sudah terlalu jauh dalam menjalani hidup dengan cara yang salah. Sementara kehidupan kami bersama Mas Sadam semakin terasa sempurna, terutama setelah saya hamil. Rasanya, dunia kami seakan terbalik, dan kebahagiaan yang kami rasakan tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Momen itu menjadi simbol dari segala perjuangan yang kami lalui bersama. Dari masa-masa sulit setelah perceraian saya dengan Robi, hingga menghadapi segala rintangan yang datang dari Bu Yuni dan segala drama yang sempat mengusik kebahagiaan kami, kini kami berdiri tegak dengan kepala tinggi, siap untuk memulai babak baru dalam hidup kami. Setiap hari, saya merasakan keajaiban yang tumbuh dalam perut saya. Awalnya, saya tidak percaya bahwa saya bisa merasakan kebahagiaan ini. Saya yang dulu terpuruk dalam pernikahan yang penuh pengkhianatan dan air mata, kini diberkahi dengan kesempatan kedua untuk mencintai dan dicintai sepenuh hati. Mas Sadam, suami yang selalu mendukung dan mengerti saya, semakin menunjukkan cintanya dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. Ia selalu ada di sisi saya, menemani setiap langkah, bahkan dalam momen-momen sulit sekalipun. Mas Sadam sangat sabar dan penuh perhatian selama kehamilan saya. Setiap kali saya merasa lelah atau mual, ia selalu memastikan saya merasa nyaman. Ia menjadi suami yang luar biasa, tidak hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai sahabat yang bisa saya andalkan dalam segala hal. Saya bisa melihat betapa ia begitu ingin menjadi ayah yang terbaik untuk anak kami. Saya bahkan bisa merasakan semangatnya setiap kali ia berbicara tentang masa depan kami sebagai keluarga. Dan saya, dengan segala kebahagiaan yang saya rasakan, mulai membayangkan bagaimana rasanya melihat anak kami tumbuh, bermain, dan menjalani hidup dengan penuh cinta. Pagi itu, saat kontraksi pertama datang, saya merasa campur aduk. Ada rasa takut, cemas, dan bahagia yang bercampur aduk dalam dada saya. Mas Sadam langsung membawa saya ke rumah sakit, mengantarkan saya dengan penuh ketenangan meskipun saya bisa merasakan kegelisahannya. Kami berdua tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi satu hal yang pasti, kami akan menghadapinya bersama. Setiap detik yang berlalu seakan berjalan sangat lambat. Di ruang rumah sakit yang dingin dan steril, saya merasakan perasaan yang tak terungkapkan. Semua perjuangan, kesedihan, dan kebahagiaan yang telah kami lalui kini terasa seperti sebuah perjalanan panjang yang menuju ke titik puncaknya, kelahiran anak kami yang pertama. Proses kelahiran tidak mudah. Rasa sakit datang bergelombang, tetapi saya tahu saya tidak sendirian. Mas Sadam ada di samping saya, memegang tangan saya dengan erat, memberikan kata-kata penyemangat yang membuat saya merasa kuat. "Kamu hebat, Endea. Ini untuk kita, untuk masa depan kita." Kata-kata itu memberi saya kekuatan yang luar biasa. Saya bisa merasakan cinta dan harapan yang ada di dalamnya, dan itu membuat saya tidak merasa sendirian. Saya bisa merasakan bagaimana hatinya berdebar-debar, bagaimana ia ingin melihat anak kami lahir ke dunia dengan selamat. Akhirnya, setelah berjam-jam berjuang, saya mendengar suara tangisan kecil yang membuat saya terharu. Seperti mimpi, saya melihat bayi laki-laki kami untuk pertama kalinya. Mas Sadam tersenyum lebar, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Ini anugerah terbesar untukku," katanya, memeluk kami berdua dengan penuh kasih sayang. Rasanya dunia kami berubah dalam sekejap. Di balik semua perjuangan dan kesulitan yang pernah kami alami, inilah hadiah yang paling indah, kehadiran seorang anak yang akan mewarnai hidup kami dengan kebahagiaan yang tak ternilai. Mas Sadam tidak bisa berhenti mengungkapkan kebahagiaannya. Ia mencium pipi saya dan berkata, "Terima kasih, Endea. Kamu luar biasa." Saya merasa bahwa saat ini, semuanya terasa benar. Semua luka masa lalu telah sembuh, dan kini kami memiliki masa depan yang cerah bersama anak kami. Saya memandang bayi kami yang terbaring di pelukan kami, dengan matanya yang masih setengah tertutup, namun penuh dengan rasa ingin tahu. Saya tahu, perjalanan kami sebagai keluarga baru saja dimulai, dan ini adalah awal dari segalanya. Hari-hari setelah kelahiran bayi kami dipenuhi dengan kebahagiaan yang melimpah. Mas Sadam sangat terlibat dalam setiap langkah perawatan anak kami. Ia membantu saya mengganti popok, menyiapkan makanan,
dan bahkan menyanyikan lagu pengantar tidur. Setiap kali saya melihatnya tersenyum melihat anak kami, saya merasa semakin jatuh cinta padanya. Ia adalah suami dan ayah yang sempurna, dan saya tahu bahwa anak kami akan tumbuh dalam cinta yang tak terhingga. Kami memberi nama anak kami dengan penuh cinta, mengingatkan kami pada segala perjuangan dan kebahagiaan yang telah kami lalui. Nama itu melambangkan harapan dan cinta kami untuk masa depan yang lebih baik. Setiap hari, kami menikmati kebersamaan sebagai keluarga kecil yang bahagia. Setiap tawa bayi kami, setiap langkah kecil yang ia ambil, adalah kebahagiaan yang tidak ternilai harganya. Kami merasa sangat bersyukur atas anugerah ini, dan kami tahu bahwa ini adalah hidup yang kami impikan. Hidup yang penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan masa depan yang cerah. Di hari-hari yang penuh kebahagiaan ini, saya sering teringat pada Bu Yuni dan Robi, mereka yang telah mencoba merusak hidup saya di masa lalu. Namun, kini saya hanya bisa tersenyum. Kami telah melewati segalanya, dan kehidupan kami telah menemukan kedamaian yang sejati. Mereka mungkin masih berjuang dengan karma mereka, tetapi saya tidak lagi merasa terikat pada masa lalu. Yang penting sekarang adalah masa depan kami, keluarga kami, dan kebahagiaan yang akan terus kami jaga bersama. Hari itu, saya sedang duduk di teras rumah baru kami, menikmati secangkir teh hangat sambil memandangi pemandangan indah di luar. Saya merasa tenang, seperti seluruh hidup saya akhirnya berada pada tempat yang tepat. Namun, ketenangan itu terganggu ketika saya mendengar deringan pintu yang berbunyi, tanda bahwa seseorang sedang berdiri di depan pintu rumah kami. Saya membuka pintu dan terkejut ketika melihat Robi berdiri di sana. Wajahnya terlihat lelah dan penuh penyesalan. Bagaimana bisa Robi mengetahui rumah baru kami? Ia tampak berbeda dari pria yang dulu saya kenal. Tidak ada lagi ekspresi sombong atau angkuh di wajahnya. Yang ada hanya ketegangan dan keputusasaan. Matanya yang dulu selalu terlihat tajam dan penuh rasa percaya diri kini tampak lesu, penuh rasa bersalah yang terpendam. Tidak seperti biasanya, ia tidak mengeluarkan sindiran atau ucapan yang menyakitkan. Sebaliknya, ia terlihat lebih rapuh, bahkan cemas. Saya terdiam beberapa detik, ragu untuk menyambutnya. Setelah apa yang dia lakukan kepada saya, apakah saya masih punya hak untuk merasa simpatik? Namun, saya tahu bahwa ini adalah pertemuan yang tak terhindarkan, dan saya harus menghadapinya dengan kepala tegak. "Dinda," katanya pelan, suaranya bergetar. Aku datang untuk meminta maaf." Mendengar kata-kata itu, saya merasa seolah-olah waktu berhenti. Semua kenangan buruk tentang pernikahan kami, semua rasa sakit yang ia berikan, seakan muncul kembali. Tapi kali ini, saya bisa menghadapinya dengan lebih tenang. Saya bukan lagi wanita yang terjebak dalam perasaan cinta buta kepada seorang pria yang telah mengkhianati saya. Saya sudah berubah. Saya sudah menemukan kebahagiaan sejati bersama Mas Sadam. Dan itu tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun, termasuk Robi. "Apa yang kamu inginkan, Robi?" Saya bertanya dengan suara yang tegas, meskipun di dalam hati saya masih ada sedikit rasa marah dan kecewa. Saya ingin tahu apa alasan dia datang setelah semua yang telah terjadi. Robi menarik napas panjang sebelum akhirnya menjawab, "Aku menyesal. Aku tahu aku telah menghancurkan hidupmu, Dinda. Aku tidak pernah benar-benar menghargaimu. Aku tidak tahu bagaimana bisa sejahat itu." Ia terdiam, menundukkan kepala seakan menanggung beban yang sangat berat. Saya bisa melihat bahwa ia benar-benar merasa bersalah. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah, tetapi apakah itu cukup untuk menghapus semua luka yang ia tinggalkan? Saya menatapnya, mencoba mencari sesuatu yang bisa membuat saya memaafkannya. Tetapi semakin dalam saya memandang, semakin saya sadar bahwa perasaan saya tidak bisa begitu saja berubah dalam sekejap. "Robi," kata saya, suaranya kini lebih rendah. "Kamu memang menyesal. Tapi itu tidak mengubah apa yang sudah kamu lakukan. Aku sudah lama memaafkanmu, tetapi itu tidak berarti aku akan melupakan apa yang telah kamu ambil dariku. Kepercayaan, kebahagiaan, dan waktu yang tidak akan pernah bisa kembali." Ia mengangguk, seakan mengerti apa yang saya rasakan. "Aku tahu, Dinda. Aku tahu aku tidak pantas meminta maaf. Apalagi berharap kamu memberi aku kesempatan lagi. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal." Suasana sejenak hening.
Saya merasa ada banyak perasaan yang ingin saya ungkapkan, tetapi kata-kata tidak cukup untuk menggambarkan betapa dalamnya luka yang ditinggalkan oleh pernikahan kami. Robi, saya melanjutkan, hidupku sudah berbeda sekarang. Aku sudah bahagia dengan Mas Sadam. Kami membangun hidup baru, dan aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Saya berhenti sejenak, melihatnya dengan penuh keyakinan. Aku memaafkanmu, tapi aku juga harus melanjutkan hidupku. Aku ingin kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu benar-benar telah mengubah banyak hal dalam hidupku. Aku tidak akan pernah jadi seperti dulu. Aku lebih kuat sekarang. Ia menatap saya dengan mata yang penuh penyesalan. Aku tahu. Aku tidak mengharapkan apapun darimu, selain agar kamu tahu aku menyesal. Dan aku berharap suatu hari nanti, kamu bisa memaafkanku sepenuhnya. Aku ingin kamu bahagia. Saya mengangguk, merasakan bahwa meskipun tidak ada lagi tempat bagi Robi dalam hidup saya sudah siap untuk mengakhirinya dengan damai. Aku akan selalu mendoakan yang terbaik untukmu, Robi. Tetapi kita berdua sudah berjalan di jalan yang berbeda. Dengan kata-kata itu, saya menutup pintu perlahan, meninggalkan masa lalu yang telah lama saya tinggalkan. Saya kembali ke ruang tamu, di mana Mas Sadam sedang menunggu. Begitu saya masuk, ia mengangkat wajahnya dan tersenyum, seolah mengetahui apa yang baru saja terjadi. Sudah selesai? Mas Sadam bertanya dengan lembut. Ya, sudah, jawab saya sambil duduk di sampingnya. Saya sudah memberi maaf yang seharusnya diberi, tapi tidak ada lagi tempat untuk dia dalam hidup saya. Hanya ada kita sekarang. Mas Sadam menggenggam tangan saya, seolah memastikan bahwa segala rasa sakit yang pernah saya alami tidak akan pernah terulang lagi. Kamu tidak sendirian, Endea. Aku ada di sini, dan kita akan melewati semua ini bersama. Saya tersenyum dan mengangguk, merasa lega karena sudah menyelesaikan semua urusan dengan Robi. Tetapi yang lebih penting, saya merasa bebas. Bebas dari masa lalu yang kelam, bebas dari semua kenangan buruk yang pernah menjerat saya. Kini, saya hanya ingin fokus pada masa depan yang penuh cinta, kebahagiaan, dan keluarga yang saya cintai. Kehidupan kami kini benar-benar terasa seperti kisah yang tak pernah saya duga sebelumnya. Setelah kembali ke Indonesia, saya dan Mas Sadam memulai hidup baru yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Kami membuka bisnis bersama, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi yang terus berkembang pesat. Saya merasa diberkati, memiliki suami yang sangat mendukung, dan keluarga yang akhirnya bisa merasakan kebahagiaan yang dulu hanya saya impikan. Namun, meskipun segala sesuatu berjalan lancar, terkadang bayangan masa lalu datang mengintai, mengingatkan saya pada semua luka yang pernah saya alami. Robi dan Bu Yuni mungkin telah menerima akibat dari perbuatan mereka, tetapi saya tahu bahwa kadang-kadang karma tak cukup menghapus segala rasa sakit yang ditinggalkan. Meski demikian, saya sadar bahwa saya tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang mereka. Saya harus terus maju, berfokus pada masa depan yang lebih cerah bersama Mas Sadam dan anak kami. Suatu sore, kami mengundang keluarga dan teman-teman dekat untuk makan malam bersama di rumah baru kami, sebuah rumah yang kami desain dengan penuh cinta. Ketika saya melangkah masuk ke ruang makan, saya merasa terharu. Begitu banyak kenangan indah yang tercipta di sini, sebuah simbol dari semua perjuangan yang telah saya lalui. Mas Sadam selalu ada untuk saya, mendukung setiap langkah yang saya ambil, dan kini kami menghadapinya bersama, sebagai keluarga yang utuh. Anak kami, yang kini sudah berusia 3 tahun, bermain riang di halaman belakang rumah. Ketika melihatnya tertawa, hati saya dipenuhi rasa syukur. Tidak ada lagi yang lebih berarti daripada melihat anak saya tumbuh dalam kasih sayang yang tak terhingga. Ini semua berkat kamu, Dinda, kata Mas Sadam sambil memeluk saya dari belakang. Kamu yang membuat semua ini mungkin. Kamu yang membuat kami lengkap. Saya tersenyum dan menggenggam tangannya. Tidak, Sadam. Kamu yang membuat semuanya menjadi lebih baik. Kamu yang memberiku kesempatan untuk bahagia lagi. Kami duduk di meja makan, dikelilingi oleh orang-orang yang kami cintai. Keluarga saya, teman-teman dekat, bahkan beberapa sahabat lama yang dulu sempat meragukan keputusan saya, semuanya hadir. Mereka semua tersenyum, berbicara tentang masa depan yang cerah dan penuh harapan.
Saya merasa damai, merasa bahwa saya tidak lagi terikat oleh masa lalu yang kelam. Namun, meskipun kebahagiaan itu sempurna, saya tidak bisa menutup mata dari kenyataan bahwa hidup kadang tidak selalu berjalan mulus. Beberapa bulan kemudian, saya menerima surat dari pengacara. Surat itu datang dari Bu Yuni, yang kini dipenjara, terasingkan dari keluarganya sendiri setelah kasus penggelapan warisan terbongkar. Dalam suratnya, Bu Yuni meminta maaf atas segala tindakan yang telah dilakukannya dan mengakui bahwa dia salah. Surat itu juga berisi permintaan untuk bertemu, yang katanya adalah langkah terakhir untuk menebus kesalahannya. Saya terdiam sejenak ketika membaca surat itu. Entah mengapa, perasaan saya campur aduk. Di satu sisi, saya merasa bahwa karma telah memberi pelajaran yang cukup berat bagi Bu Yuni, tetapi di sisi lain, saya tahu bahwa jika saya memilih untuk bertemu dengannya, itu bisa memberikan penutupan yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk saya. Saya berpikir sejenak, kemudian memutuskan untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan. Keesokan harinya, saya menceritakan hal itu kepada Mas Sadam. Ia hanya tersenyum bijak dan berkata, "Jika itu yang kamu butuhkan untuk melangkah lebih jauh, maka lakukanlah. Tapi ingat, kita sudah punya hidup baru yang lebih baik. Jangan biarkan masa lalu menguasai kita." Setelah banyak berpikir, saya memutuskan untuk bertemu dengan Bu Yuni di lapas, hanya untuk memberi penutupan yang layak. Saat Bu Yuni duduk di hadapan saya, wajahnya terlihat lebih tua dan lelah. Ia tidak lagi tampil angkuh seperti dulu. Ada sesuatu yang lebih manusiawi, lebih penuh penyesalan, di balik matanya. "Dinda," katanya, suaranya serak. "Aku tahu aku sudah banyak membuatmu menderita. Aku ingin meminta maaf, dari hati yang paling dalam. Aku sadar, aku tidak pantas membuatmu hidup dalam bayang-bayangku. Semua yang aku lakukan itu salah. Aku menyesal." Melihatnya berbicara seperti itu, saya merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada kerendahan hati yang jarang saya lihat pada orang sepertinya. Meski begitu, saya tetap tidak bisa melupakan apa yang telah ia lakukan. Namun, saya tahu bahwa memaafkan bukanlah untuk dia, melainkan untuk saya. "Bu Yuni," jawab saya sudah memaafkan ibu lama sekali. Tetapi itu tidak berarti saya harus melupakan segala yang telah terjadi. Apa yang ibu lakukan telah mengubah banyak hal dalam hidup saya." Ia menunduk, menyadari bahwa kata-kata saya memang benar. "Aku tahu, Dinda. Aku tidak berharap kamu melupakan apa yang terjadi. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Itu semua bukan karena aku takut atau karena apapun, tapi karena aku sadar aku sudah menghancurkan banyak hidup, termasuk hidupmu." Saya terdiam, merasakan getaran dalam hati saya. Terkadang, ada sesuatu yang indah dalam memaafkan, meskipun itu tidak mudah. "Bu Yuni," saya melanjutkan, "saya telah menemukan kebahagiaan saya. Saya dan keluarga saya sudah memiliki kehidupan yang lebih baik. Dan saya berharap ibu juga menemukan kedamaian, meskipun saya tahu itu tidak akan mudah." Setelah pertemuan itu, saya merasa lebih ringan. Saya tidak harus menganggap Bu Yuni sebagai musuh lagi, meskipun kami berdua pernah terjerat dalam konflik yang sangat dalam. Saya tahu bahwa saya telah memberi penutupan yang dibutuhkan untuk melangkah maju. Kehidupan kami kini dipenuhi dengan kebahagiaan yang tulus. Kami berfokus pada hal-hal yang lebih penting: keluarga, cinta, dan masa depan. Tidak ada lagi gangguan dari masa lalu. Robi, Bu Yuni, dan segala yang mereka bawa telah menjadi bagian dari cerita yang sudah selesai. Kini, saya hanya melihat ke depan, ke dalam hidup yang lebih indah dan penuh harapan bersama Mas Sadam dan anak kami.